Saya menjadi pastor moderator. Dengan demikian saya dengan mahasiswa-mahasiswi ini gapnya itu luar biasa panjang. Bukan hanya 10 atau 20 tahun, tapi sebut saja mungkin satu generasi gitu gampangannya. Dan kemudian di situ terus kemudian saya melihat betapa banyak berubah ya, ketemu dengan mereka yang disebut sebagai Gen Z, generasi Z itu. Teknologi berubah, itu ikut membuat anak-anak menjadi berubah, dan terus kemudian mereka mempunyai aspirasi cita-cita yang berbeda dengan generasi saya, katakanlah cara mereka berkomunikasi juga berbeda. Dengan demikian kurang lebih teman-teman yang satu generasi dengan saya, mereka sering mengatakan demikian, gimana Romo ketemu dengan anak-anak Gen Z ini? Dan terus kemudian mulai kebanyakan mengeluh begitu ya. Tapi saya kemudian berakhir dengan saya tidak mengeluh, tetapi ini realita bahwa nilai-nilai yang kita seringkali dulu kita bicarakan ternyata berbeda dengan generasi Z ini. Perubahan yang begitu cepat begitu ya. Teman-teman semua, saya harus mengatakan bahwa sebenarnya yang menakutkan sebenarnya bukan perubahan ya. Bukan perubahan itu sendiri yang membuat kita cemas, tetapi sebenarnya tantangan terbesar adalah di zaman yang sekarang ini, terus kemudian kita ini kehilangan makna, ya kan? Manusia modern seperti kita ini gitu ya, dan terutama adalah Gen Z tadi itu memiliki banyak informasi, tetapi banyak informasi itu belum menjamin mereka itu mempunyai makna hidup, begitu kan? Dan terus kemudian lebih banyak pilihan zaman kita sekarang ini, namun juga belum tentu mempunyai orientasi dan arah hidup. Kita, banyakkan dari kita itu terkoneksi dengan ribuan orang, ya kan? Ada yang punya Facebook, ya, followernya banyak ribuan. Mereka yang punya Instagram, misalkan punya follower yang begitu banyak. Kita terkoneksi. Namun paradoksnya atau ironisnya, kita itu kerap kali merasa kesepian, ya kan? Jadi kita punya banyak teman tapi kok kesepian ya? Nah, kemudian teman-teman semua, apa yang kita renungkan hari raya tubuh dan darah Kristus barangkali menjadi relevan. Setidaknya saya itu mengusulkan 1-2 hal. Tadi bacaan pertama yaitu dari dari Keluaran, Musa mengatakan kepada bangsa Israel, ingatlah seluruh perjalanan yang kau lalui bersama Tuhan. Ingatlah seluruh perjalanan yang kau lalui bersama Tuhan. Teman-teman semua, umat Israel bersama dengan Musa itu mulai establish, mulai nyaman begitu. Mulai nyaman dan terus kemudian setiap hari itu mendapatkan yang disebut sebagai mana, begitu kan? Setiap pagi mereka dapat makanan gitu dari Tuhan sendiri. Dan yang paling menantang sebenarnya teman-teman semua, sebagaimana kita juga merasakan ya, bahwa yang paling menantang dalam hidup kita barangkali itu bukan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, tetapi yang paling menantang dalam hidup kita itu adalah berdasarkan bacaan pertama ini, kita kerap lupa begitu. Kita melupakan ya bahwa kita pantas bersyukur setiap hari begitu kan. Tuhan meskipun selalu bahwa di sana sini tuh kita tidak sempurna, tapi Tuhan menyediakan macam-macam sebagaimana umat Israel setiap hari itu mendapatkan mana juga. Dan kalau begitu, terus kemudian yang paling menantang dalam hidup kita ini, kita itu sebut saja itu lengah ya. Kita hidup nyaman begitu, dan terus kemudian seperti otomatis saja setiap hari, dan terus kemudian kita melupakan Tuhan begitu. Teman-teman semua, kita kembali pindah ke sekarang bacaan yang kedua. Bacaan kedua itu Santo Paulus itu mengatakan demikian. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Ini sangat penting ya teman-teman semua. Nanti pada waktu komuni, kita itu menerima hosti, menerima tubuh dan darah Kristus
Yang mau dikatakan Paulus adalah barangkali adalah kita menerima tubuh Kristus, tetapi bukan untuk aku. Tetapi kita siap-siap setelah keluar dari sini, yang namanya Ekaristi itu menjadi perkara hidup kita di jalan, di rumah, di kantor. Dengan demikian ketika kita menerima tubuh Kristus, kita hendaknya juga membagikan ini kepada banyak orang. Oleh karena itulah Santo Paulus mengatakan, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Teman-teman semua, itu ada ceritakan seperti ini ya. Karena berkali tadi dalam Injil itu kan darahku benar-benar minuman begitu ya, tubuhku benar-benar makanan begitu. Nah, kemudian ada sebuah ceritanya itu begini ya. Ada perayaan misa, Ekaristi begitu. Dan terus kemudian suatu saat terus kemudian sebuah keluarga muda membawa anak kecil. Anak kecilnya itu bertanya kepada mami dan papinya gitu. Ketika mulai dengan komuni, itu nanti papi dan mami itu menerima apa? Oh, itu menerima tubuh dan darah Kristus. Dan terus kemudian ya kebetulan mereka duduknya di belakang. Dan kemudian anak kecil itu memberikan saran, kalau begitu kita cepat-cepat ngambil yang pertama, papi dan mami begitu. Dan kebetulan di belakang, oh enggak, kita harus antri. Nah, kemudian anak kecil itu mengatakan, kalau nanti itu kita menerima tubuh dan darah Kristus dan kita antriannya belakang, mungkin kita hanya tinggal dapat tulang-tulangnya saja. Katanya begitu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini sesuatu yang terus kemudian perkataan dari anak kecil yang lucu, tetapi membuat kita bisa mengambil satu poin sebelum kita menutup renungan kita pada sore hari ini tentang Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Persis ya teman-teman semua, kalau kata kita melihat tadi bacaan pertama itu tentang mana, itu sungguh-sungguh makanan, minuman yang membuat umat Israel itu bisa berjalan, punya energi untuk melanjutkan. Tetapi terus kemudian Injil mengatakan bahwa Ekaristi itu tubuh dan darah Kristus yang akan menyelamatkan. Maka Yesus berkata, akulah roti hidup yang turun dari surga. Maka terus kemudian sebenarnya seluruh bacaan kita pada sore hari ini, Bapak Ibu dan saudara sekalian teman, mari kita lanjutkan, kita hidup dan kita kita melanjutkan hidup kita dan sungguh-sungguh berjuang sehari-hari. Tetapi kita juga ingat bahwa Ekaristi yang kita rayakan pada sore hari ini juga memberikan semacam arah ya. Kita hidup di dunia, tetapi sekaligus bersama-sama kita itu mencari makna yang boleh dikatakan melampaui apa yang kita lihat sehari-hari. Bukan melupakan ya teman-teman semua, bukan melupakan. Tetapi kita Ekaristi kita sehari-hari yang ada tadi yang saya sebutkan di altar dan di pasar, di jalanan, di kantor, di rumah, di tempat kita masing-masing, itu menghidupi kita untuk melanjutkan hidup kita dan memperjuangkan hidup kita yang paling nyata. Amin.